warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هام من الأهوام منقطع. يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الفاتحة وصل لأساتذتنا وأساتذتنا خصوصا الشيخ محمد النووي بن مرابط الشيخ عبد الشعراوي خصوصا الشيخ الشيخ محمد خالد بن عبد اللطيف البنكر بن الشيخ محمد أسماء الشريعي غير موسى الشيخ أستاذ شمس العارف يزيد موسى الشيخ كي حاجي عبد الحسب الله كما رسول كي مستي شمسري الله وكي حاجي نور العابدين حاجي أنوار Bapak Asma khususan Kiai Zakoni bin Haji Kiai Haji Samsul Haji Abdul Rahman Kiai Haji Muhammad Syafiq Kiai Haji Muhammad wa nafa'ana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah sekali lagi buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, jamaah kita yang lagi sakit, mudah-mudahan wasilah daripada Rasulullah. Fatihah. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengurus DKM Mushola Syariah, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan anak sekalian yang hadir. Mari kita mulai acara ini, pengajian kita, melanjutkan pembacaan kitab Wasiatul Mustafa dan Imam Ali karamallahu wajhah. Sekarang halaman ke-21, baris yang ke-1, 2, 3, 4, 5, baris yang kelima dari atas, halaman 21, baris kelima dari atas. Waman Qur'an. Kemarin kita sudah jelaskan keutamaan masuk masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, adabnya. Kemudian juga kita disunnahkan membaca surah Al-Hasyr setiap malam. Allah akan selamatkan dari keburukan dunia dan akhirat. Kemudian juga Nabi berpesan
berpesan kepada Sayyidina Ali untuk membaca surah Al-Baqarah pada malam Jumat, ya. Niscaya juga Allah akan berikan nur ya di antara langit. Ya, yang ketujuh, ila tahta, sampai kepada bumi. Yang ke berikutnya perintah Nabi kepada Sayyidina Ali baca surat Ad-Dukhan, ya, surat Al-Muluk pada malam Jumat. Insyaallah niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan Allah akan menyelamatkan dari fitnah kubur. Nah, sekarang kita masuk kepada baris yang kelima, ya. Wa man qara'a inda madja'ihi, ya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a, wa man qara'a inda madja'ihi ayatil kahfi bunya lahu min nurin min ra'sihi ila ka'bihi wa man qara'a surata. Itu surata ya, bukan suratu, karena menjadi maf'ul. Man sopo wong qara'a, membaca, sopo man gitu. Ini bukan suratu, surata. Kemarin juga bacanya suratu itu. Enggak, saya enggak. Lepas saya ngelihat periksa lagi, loh ini kok suratu. Man qara'a surata. Man qara'a suratat tariqi inda marqadihi kutiba lahu adada nujumas samai adada nujumis samai hasanatin. Bener ya? Ya Aliyu. Man qara'a suratal mulki wa tala ba'da qiraatiha Allahumma i'simni bil Islam qaiman wa'simni bil Islam qa'idan waraqidan wala tushmit fiyya aduwan wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al-khaira alladhi biyadika fallahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Wa man qara'a 'inda madja'ihi akhir ayatil kahfi bunya lahu min nurin min rasihi ila ka'bihi. Wa man, dan barang siapa qara'a, membaca, siapa man, 'inda madja'ihi, ketika tidur miring. Tidur miring itu ini kita kanan kita menjadi bantal. Nah, ini namanya ittija, ya.
matji'i atau matji'awi kayak gini Pak, tidur miring gini ya, tidur miring. Bapak tidurnya kayak apa? balik. Iya kayak masak dadar ya. Nah, tidur miring itu tidur yang memang biasa dilakukan oleh Kanjeng Rasul. Beliau tidurnya begitu, tidur miring. Apa bu? Oh nggak dibuka. Tidur miring memang menghadap ke apa itu? Ke kanan tapi ya. Kanan kanan kita buat bantalan. Kalau bapak-bapak kan tidurnya ada yang celana ya. Apalagi ente tidurnya kayak apa? Tidur ente kayak apa? Siapa namanya? Mas Adit. Kanan. Oh kanan apa? Oh luar biasa. Wih sih. Mantap ya. Insya Allah. Siapa orang yang membaca ketika tidur berbaring miring, membaca apa? Akhir ayatil kahfi, akhir ayat surat Al-Kahfi, bunia lahu, maka akan Allah buatkan min nurin, berupa nur cahaya, min ra'sihi, yang cahayanya itu mulai dari kepalanya, ila ka'bihi, sampai kepada mata kakinya. Masya Allah. Orang kalau mengamalkan setiap mau tidurnya, setelah baca ayat kursi, setelah baca Falaq bin Nas, Muawwidzatain, Al-Ikhlas 3 kali, surat ayat kursi 1 kali, kemudian surat Al-Ikhlas 1 kali atau 3 kali lah surat Al-Ikhlas, kemudian baca Muawwidzatain, Falaq bin Nas itu tadi, kemudian baca setelah itu baca surat ini nih, surat akhir surat Al-Kahfi. Apa Pak akhir surat Al-Kahfi itu? Ada yang tahu nggak? Ayat kalau surat Al-Kahfi itu akhir suratnya itu biasanya dibaca itu mulai dari surat ayat ke 107 sampai 110. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nabidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarjullah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bapak baca kalau mau tidur? Baru tahu kan? Nah, baru tahu. Ya, itu dihafal Pak, seperti kita menghafal akhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Kahfi itu kan lumayan ada 110 ayatnya. Kalau dibaca malam Jumat, kadang ada yang bacanya nyicil. Ya, kaf, ha, ya, ain, shad. Habis bisa lanjutin lagi ayat kedua. Malamnya jadi nggak selesai. Memang setidak-tidaknya kalau kita tidak sampai selesai dari ayat pertama, setidak-tidaknya kita baca akhir surat Al-Kahfi ya. Itu mulai dari innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, adalah lahum bagi mereka itu jannatul firdausi nuzula, Allah akan berikan surga kepada orang-orang yang beriman dan beramal. Surga apa? Surga Firdaus. Nah kalau mereka khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah mereka kalau udah masuk surga nggak mau balik lagi karena udah
keenakan, ya, karena udah keenakan. Jadi orang yang udah masuk surga nggak mau balik lagi, udah enak, ya, udah enak. Nah, orang yang baca akhir ayat surah Al-Kahfi, Allah akan berikan nur, cahaya saat tidurnya itu, mulai dari kepala sampai mata kaki. Ini cahaya nurullah, cahaya Allah ini kan punya makna bermacam-macam. Nur bisa jadi adalah hidayah, nur boleh jadi perlindungan Allah, nur boleh jadi diselamatkan dan dihindarkan. Diselamatkan dari keburukan malam, dihindarkan dari kegelapan, kesesatan malam. Nah, ketika orang mengamalkan ini, setiap mau tidur istiqomah, Masya Allah, itu selama tidurnya itu dalam kebaikan, Pak. Pak Ustadz, saya kan udah tidur, udah baca ayat kursi, udah baca Falaq Binas, udah baca suratul Kahfi. Malam Jumat tuh Pak Ustadz, atau malam apa kayak saya selalu baca itu. Pilih saya nyolek gimana ya, nggak apa-apa. Lah ya nggak apa-apa, emang apa? Kecuali ke apa-apa kalau bini orang. Lah bini dewek nggak kenapa-napa, Pak. Lah kalau bini orang baru kenapa-napa. Shadaqallahul adzim. Mau tidur tuh bismikallahumma ahya wa bismika. Bener bangun tuh. Karena ada yang nyolek, nggak apa-apa, karena sudah niat untuk meminta perlindungan Allah dari keburukan-keburukan malam melalui bacaan-bacaan yang tadi disebutkan. Ini semua Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali, Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali, ya. Nah, sekarang ini kita baca, maka keutamanya pun sama akan didapat seperti Sayyidina Ali membaca suratul Kahfi pada akhir ayatnya itu dan mendapatkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman qara'a, jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Masya Allah, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dilindungi, Pak. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga, ya, dijaga. Makanya ada sahabat Nabi itu kalau sholat itu bacanya apa itu? Kulhu apa? Kuliah kulhu. Ya. Selalu baca begitu. Sampai sahabat yang komplain, ente aku baca itu mulu sih, emang gak ada yang lain apa? Enggak, karena saya suka kok gitu. Karena saya suka dengan ayat ini. Mau dikata apa? Nabi dapat informasi, ya Nabi juga senang. Enggak, orang cinta dengan ayat ini. Mau dikata apa? Orang cinta, senang, ya. Jadi termasuk bacaan-bacaan yang memang sudah kita hafal dan kita itu senang. Nah, boleh jadi itu bisa menjadi penjagaan buat kita, karena yang kita yang kita minta adalah penjagaan dari Allah, wasilah daripada firman Allah. Tolonglah dengerin, dipisah duduknya. Ini mana tadi duduknya dipisah, jangan bareng gitu. Nggak apa-apa. Bapak senang kamu ikut ngaji. Ayo dipisah, diselang-seling, geser ya. Nggak apa-apa. Anak kecil ngaji dari sekarang bagus, ya. Penerus, ya. Tapi kalau lagi ngaji jangan ngobrol ya, Tong ya. Nggak apa-apa. Kalau pengen ngobrol
Ya, ya baru kali ini pengajian ada bocah, tapi nggak apa-apa bagus. Nah, nggak apa-apa bagus. Anak-anak nggak boleh dilarang, pengen ngaji, pengen sembahyang. Kalau bercanda juga jangan diomelin, dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Dad, ya bocah kalau bercanda kasih tahu. Ente security. Waman qara'a dan barang siapa yang membaca surah At-Tariqi, surah At-Tariq, inda marqadihi, saat tidur, marqad sama tidur juga artinya. Kutibalahu adada nujum, kutibalahu, kutiba ditulis oleh Allah, lahu baginya orang yang baca surat At-Tariq itu tadi, adada nujumis samai, atau adadu nujumis samai, sejumlah banyaknya bintang di langit. Sejumlah bintang di langit. Apanya? Bintang di langit banyak. Apanya sih? Hasanatin. Allah mencatat kebaikan sebanyak jumlah bintang yang ada di atas langit bagi orang yang membaca surat At-Tariq saat mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Itu dibaca sebelum tidur atau lagi tidur-tiduran. Lagi tidur-tiduran leyeh-leyeh. Kita baca tuh, Bu. Nah, kita baca. Apalkan surat At-Tariq, Bu? Kalau nggak hafal nggak apa-apa, di HP kan ada Al-Quran. Yang nggak hafal. Nah, tadi surat Al-Kahfi ibu baca ayat 107 sampai 110 sampai terakhir. Itu cuma 4 ayat. 4 ayat. Ya mau tidur tuh. Terus ada lagi surat At-Tariq. Masya Allah. Tong, dipindah lagi nih, dipindah sini. Ini yang tengah. Diselang sering aja. Diselang sering. Apa dekat Pak Ustadz sini? Dekat Pak Ustadz nggak apa-apa. Nah, entah kamu jadi anak soleh. Ya. Masya Allah, anak soleh ya. Anak siapa Tom? Anaknya Pak siapa? Ngeliat ke Pak Ustadz itu, ngeliat ke Pak Ustadz, jangan langsung. Di situ ada setan. Oh, setan ya. Iya. Ya dengar Pak Ustadz ya. Nah, surat At-Tariq ketika kita baca ini juga akan bisa membawa keutamaan. Apa? Allah catat kita itu nggak tahu jumlah bintang yang ada di atas langit. Ayo siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ada nggak ribuan? Wallahu a'lam. Jutaan? Wallahu a'lam. Pertanyaan kita, pernah nggak berbuat baik sejumlah katakanlah 1000 kali dalam satu waktu? Nggak ada yang bisa. Belum ada yang pernah 1000 kali dalam satu waktu. Nggak ada yang pernah. Ayo, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang pernah. Tapi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad, akan bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya ketika itu dilakukan satu waktu. Mau tidur kita baca surat At-Tariq. Kutibalahu adadan nujum al-hasanat. Allah akan catat kebaikan seseorang yang baca surat At-Tariq saat tidur itu dengan sejumlah bintang yang ada di langit. Allah mencatat kebaikan sejumlah bintang yang ada di langit. Ya. Bintang itu Masya Allah banyak banget Pak. Dan gak ada satu orang pun yang bisa menghitung jumlah bintang, gak ada. Kecuali planet. Planet ada berapa? Ada berapa PT? 9 ya.
Iya, berdasarkan ilmu ya. Ya, Jupiter, Saturnus. Pertama apa sih? Aquarius. Hah? Aquarius. Oh, Mars, Jupiter, Uranus, Venus, Pluto. Terakhir Pluto. Nah, udah pokoknya. Dulu mah apa dulu? Dulu. Ini anak-anak ada yang apa? Nama-nama planet? Hah? Iya. Enggak ada ya? Enggak apa-apa lah, enggak apa. Tapi kalau disuruh sama guru hafal hafalin ya. Kalau disuruh sama guru hafal hafalin. Tapi wajib tahu juga itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, ini kita akan beri Allah catat tuh kebaikan kita itu sejumlah bintang yang ada di langit. Subhanallah tabarakallah. Nah, ini biasanya ibu bapak bacaan-bacaan yang dilakukan yang tadi disebutkan mulai dari surat Al-Hasyr, surat Al-Baqarah, surat pada malam-malam tertentu itu biasanya banyak kalangan sekarang ini dilakukan oleh para penganut ahli thariqah, orang-orang sufi itu diamalkan. Nah, Pak Ustadz kalau kita ngamalin bagaimana? Lah bagus, dianjurkan agar saat kita tidur terhindar dari keburukan malam, terhindar dari godaan setan, terhindar dari berbagai macam ancaman-ancaman dari luar, kita nggak tahu ya. Dan kalau seandainya kita lakukan ini, tiba-tiba pagi-paginya Allah nggak bangunin kita, subhanallah, kita awalnya udah bagus tuh baca Quran dengan surat-surat pilihan tadi, kemudian pagi nggak bangun sampai seharian, sampai 2 hari, sampai 3 hari, ternyata udah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itulah kematian yang dirindukan, yang model kayak begitu. Malam kita mau tidur baca doa bismika Allahumma, terus baca ayat kursi, baca ayat terus baca apa yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Kemudian Allah mewafatkan kita, pagi-paginya dibangunin sama bini kita, bang, mas, papa, bang, nggak bangun, sampai anaknya bangunin, sampai cucunya bangunin, sampai tetangganya pun ikut bangunin. Ternyata diperiksa nadinya udah nggak ada. Subhanallah, husnul khotimah min ahlil khair. Mau nggak Pak mati kayak begitu Pak? Ibu-ibu mau nggak mati kayak begitu Bu? Mau. Mudah-mudahan besok dilaksanakan. Ya Allah, bagus banget itu, benar asli. Kita masya Allah, orang itu Pak mendapatkan kewafatan yang mudah itu, ya Allah, dalam tanda kutip sulit banget Pak. Karena kata Nabi, yamutul mar'u ala ma asy'alaihi. Kematian seseorang itu tergantung bagaimana dia hidup. Kalau hidupnya itu sering banget dia hadir di majelis taklim, nggak lepas habis maghrib sama habis subuh, itu nggak lepas baca Quran, itu nggak lepas sampai akhir hayatnya, sama tetangga akur, tolong menolong, amaliyahnya bagus, ya Allah, kewafatannya itu mudah. Yang ngubur, yang bertakziah, ya Allah, sampai satu kelurahan, sampai satu desa, sampai satu kecamatan. Ini orang siapa kok takziah banyak sekali, sampai menyolatin itu berkali-kali. Subhanallah. Ya contoh misalnya kemarin itu kita dapat berita Ustadz Yahya Waloni, subhanallah, cakep banget, habis khutbah meninggal, cakep banget, Masya Allah. Terus lagi saya punya tetangga itu lagi puasa Syawal, habis buka jam 9 udah masalah gitu kan, dibawa ke rumah sakit, nggak nyampe rumah sakit meninggal. Masya Allah,
Itu yang dikatakan kematian yang dirindukan. Makanya Allah bisa karena biasa. Orang bisa matinya husnul khotimah karena biasa melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Allah bisa karena biasa. Orang bisa matinya husnul khotimah karena terbiasa lisannya selalu dzikir, lisannya selalu sholawat, nggak lepas dari itu. Hatinya bijak. Makanya yamutul mar'u ala ma asy'alaihi. Kematian seseorang itu tergantung bagaimana kehidupannya. Kematiannya harum. Kematiannya ini membawa kabar duka hampir semua masyarakat. Ya. Hampir semua masyarakat ditangisi oleh ratusan ribuan manusia. Nah, ini tanda-tanda orang-orang yang di antara husnul khotimah, orang yang wafatnya itu min ahlil khair, ya. Keberadaannya betul-betul dinantikan saat dipanggil oleh Allah. Masya Allah, semuanya pada meratapi. Ada yang meratapi karena memang betul-betul belum berbakti. Ada yang meratapi karena iri. Ya Allah, saya iri banget, pengen banget saya meninggalnya kayak beliau. Pengen banget, ya. Jangan sampai sebaliknya, lagi nyawer di panggung dangdutan, ya. Waktu ku kecil nyawer, pas nyawer langsung mati. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya. Ada anak disuruh sama ibunya, tong beli kecap, kagak. Ibunya dibentak, kagak mau. Tahu-tahu mati. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nih, kamu nih disuruh sama orang tua jangan sampai membantah. Apa kata emak, apa kata mama, apa kata bapak. Disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh belanja apa kek. Kalau yang dulu orang tua enggak boleh membantah. Hati-hati kamu kalau membantah. Ini mumpung ada anak-anak kita, Bapak mau cerita. Dulu zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman itu, ketika itu Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah ke lautan. Nabi Sulaiman diperintahkan Allah ke lautan. Kamu nanti di situ akan mendapatkan perintah kata Allah. Nabi Sulaiman, segeralah kamu ke tepi laut. Nanti di sana kamu akan menemukan pelajaran. Akhirnya Nabi Sulaiman ke tepi laut. Sampai di tepi laut, Nabi Sulaiman bertakon-takon di dalam hatinya, bertanya-tanya, ini Allah mau ngasih wahyu apa ya? Mau merintahkan apa? Mau ngasih pelajaran apa? Ya. Akhirnya saat Nabi Sulaiman hatinya bertanya-tanya, ada apa Allah menyuruh saya untuk mengambil pelajaran di tepi laut ini? Datanglah wahyu, Sulaiman, segeralah kamu melihat di dalam lautan. Kamu niscaya akan mendapatkan pelajaran. Akhirnya ada apa ya? Manggilah tuh. Langsung Nabi Sulaiman ngejapri jin Ifrit. Ifrit, hadir siap. Ifrit, sini kamu. Siap. Ada apa? Nabi Sulaiman, tolong ente longok. Ada apa di dalam lautan? Dalam sekejap jin Ifrit langsung ke dasar lautan. Balik lagi, nggak ada apa-apa. Yang benar, nggak ada apa-apa. Coba balik lagi. Balik lagi, yang kedua kalinya, nggak ada apa-apa. Akhirnya sampai Nabi Sulaiman pun penasaran. Ya sudah, saya ikut.
cari secara detail karena Allah memerintahkan saya harus bertemu dengan pelajaran yang harus saya ambil dari sini. Akhirnya Nabi Sulaiman ikut ke dasar laut. Ternyata Nabi Sulaiman menemukan seorang pemuda. Seorang pemuda di mana pemuda itu tinggal di sebuah istana yang istananya itu seperti kubah masjid. Bertanyalah Nabi Sulaiman kepada anak muda itu, "Wahai anak muda, apa yang kau kerjakan di sini sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus saya untuk mengambil pelajaran dari kamu?" "Saya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Saya setiap hari beribadah. Terus saya sekarang tinggal di sini. Nah, bagaimana mungkin bisa tinggal di dasar laut? Saya ada rumah di sini, ini rumahnya. Subhanallah, rumahnya bagus. Terus kamu makan gimana?" "Makan sudah ada, kiriman dari surga." Masya Allah. Dari situ Nabi Sulaiman pun kepo. Kenapa ente diperlakukan seperti ini? Karena selama hidupnya saya di dunia, selama hidup saya sampai sekarang, saat orang tua saya masih hidup, terutama ibu saya selalu saya muliakan. Apapun kata ibu saya nurut. Selalu saya hargai, selalu saya layani. Apapun yang menjadi keinginan ibu saya layani. Nah, dari situlah pelajaran yang didapat oleh Nabi Sulaiman. Orang tua adalah makhluk yang mulia, yang wajib dihormati dan tidak boleh diingkari. Masya Allah, luar biasa. Artinya anak-anak kita sebagai anak, saat kita masih ada orang tua, kita masih punya bakti, atau orang kita yang masih ada orang tuanya, jangan pernah ada kata nggak pernah menyapa orang tua kita setiap harinya. Setidak-tidaknya kita pakai handphone. "Assalamualaikum Mbah, sehat? Udah sarapan belum?" "Udah." Kalau belum mau dikirimin sarapan. Setidak-tidaknya itu sebagai bakti kita sama orang tua. Seminggu sekali ditengokin, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak gilok ya, dalam setahun enggak nengokin orang tua. Ya. Maka ini penting buat kita. Nah, yang model-model kayak begini adalah bisa menjadi perisai kita. Bakti kita kepada orang tua kita boleh jadi itu akan menjadi wasilah kita menjadi bahagia. Ini jamnya kecepatan apa? Lambatan? Kecepatan ya. Nah, jadi orang yang membaca surat At-Thariq ya saat tidurnya, maka akan Allah catat kebaikan sejumlah apa? Bintang yang ada di langit. Ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal muluk. Ibu-ibu hafal surat muluk enggak, Bu? Bu? Ya, hafal ya? Subhanallah. Kalau orang dulu namanya itu Yasin Tabarok. Ya Bu ya, Yasin Tabarok. Saban malam Jumat dibaca tuh Yasin Tabarok. Hah? Mati anunya ya? Oh. Saya kebetulan lagi kurang fit. Dari tadi perut itu mules saya, jadi lagi nahan sakit ini. Tadi itu siang saya makan buah jeruk. Ya, udah habis makan buah jeruk, terus makan Indomie sama cabai tuh. Udah ini sekarang nih, mah kerasa. Jadi rada, apalagi tadi ke ke belakang sampai 3 kali. Jadi rada lemes. Nggak kedengeran ya Bu ya. Nanti kalau nanti di share di YouTube ntar didengerin lagi. Mati ininya.
Speaker yang mati. Kang Redi mati speakernya. Nah, man qara'a surat al-mulki, barang siapa orang yang membaca surat al-mulk, watala ba'da qiraatiha, dan watala dan membaca ba'da qiraatiha, setelah membaca surat al-mulk, baca apa? Baca doa. Allahumma aksimni, Allahumma aksimni, bukan aksimni, aksimni. Ya Allah, jagalah saya bil islami, dengan Islam, qaiman, dalam keadaan berdiri, waksimni bil Islam, dan jagalah saya dengan Islam, qaidan, dalam keadaan duduk, waraqidan, dan dalam keadaan tidur, wala tushmit fiyya, dan janganlah engkau bahagiakan fiyya, kepadaku, aduan, akan musuh-musuh, wala hasidan, dan jangan kamu bahagiakan orang-orang yang hasud kepadaku. Allahumma, ya Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku ini berlindung kepadamu, min syarri, dari segala kejelekan, min syarri kulli dabbatin, dari keburukan segala binatang yang melata, anta akhidun binasiyatiha, engkaulah zat yang menjaga, akhidun, yang menjaga, na binasiyatiha, ubun-ubunnya, wa as'aluka al-khaira, dan aku mohon kepadamu ya Allah, al-khaira, kebaikan, alladzi biyadika, yang berada di genggamanmu, kafallahu mahammahu minal jinni wal insi wad dawabi. Orang yang membaca surat Al-Mulk kemudian membaca doa ini, kafallahu mahammahu, maka Allah akan hilangkan mahamau, rasa kebingungan, minal jinni, dan juga menghilangkan daripada gangguan, minal jinni, dari jin, wal insi, manusia, wad dawabi, dan binatang melata. Binatang melata itu macam-macam, ada ula, kalau bahasa Jawanya ulo, kalau bahasa sini ula, kalau bahasa Jawanya ulo, kalau bahasa kitanya ular, kala jengking sama kolo jengking beda tuh, ya. Kala jengking sama kolo jengking. Kala jengking sama kolon jengking beda ya Mas, ya Mas Win? Sama. Beda lah. Kala jengking sama kolon jengking. Kolon jengking masa nggak bisa bedain sih? Kalau bahasa Betawinya saat ngejengkang. Nah, ini ketika kita baca itu, maka Allah akan hilangkan gangguan dari rasa kebingungan, dan juga gangguan dari jin dan manusia serta binatang melata. Jadi kalau Bapak, Ibu didapati ada binatang-binatang melata, ya, misalnya ada ula atau ulo, ya, kok ulanya ini kok tau-tau ada, biasa masanya nggak ada ula, gitu. Nah, ya usir aja. Saya takut. Ya kalau takut panggil tetangga. Nah, ya tak. Cuman dulu saya nih Pak, kalau ada ular apa ada binatang-binatang aneh, karena tempat kita nggak ada ular bukan tempatnya, saya adzan dulu tuh, adzan. Takutnya apa? Min syarri al-waswas, min syarri minal jin, dari kejelekan jin atau dari kejelekan yang lainnya. Adzan tuh Allahu Akbar. Saat itu saya tinggal di situ depan Darussalam. Saya pengen mandi, pas di kamar mandi itu ada ular kepala 2. Kaget saya. Waduh. Langsung saya adzan itu, Allahu Akbar. Wah, ternyata ular ini kagak kabur. Oh, berarti ular beneran gitu.
Udah aja. Usirnya juga kita manggil tetangga lah, iseng ya. Iseng. Akhirnya dari situ selama 1 bulan saya nggak mandi di kamar mandi itu. Mandinya di masjid aja. Ya. Ada di Darussalam. Nah, ini ayo kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsimni. Allahumma aqsimni bil islami. Bil islami. Qaiman. Qaiman. Waqsimni. Waqsimni bil islam. Bil islam. Qa'idan. Qa'idan. Wa raqidan. Wa raqidan. Wa la tushmit. Wa la tushmit fiyya. Fiyya. Aduwan. Wala hasidan. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha wa as'aluka al khaira alladhi biyadika. Ya sampai situ. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, ya kebaikan yang memang berada pada genggaman. Nah jadi ibu-ibu kan yang suka baca surat Al-Mulk kan ibu-ibu, bapak-bapak menjarang. Ngaku pak? Ya tuh ngaku. Ibu-ibu rajin baca surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus? Wih, keren. Sama namanya sama? Adit. Apa Dit? Alhamdulillah. Sampai 30 ayat. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Wali. Luar biasa. Tes. Ya. Apa enggak? Apa? Subhanallah. Ya. Saya enggak buat duit sih kalau buat itu sama sini. Hah? Ikhlas. Ada 1000 ini. Alhamdulillah. Bu, jadi ibu baca surat Al-Mulk. Setelah baca surat Al-Mulk, baca ini bu ya. Nanti boleh tuh digaris bawahin, ditulis atau dipoto di WA, di HP. Habis baca surat Al-Mulk, diakhiri baca doa ini. Insya Allah diselamatkan dari berbagai mara bahaya. Insya Allah. Niat, ya Allah, lindungi saya wasilah membaca surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini tinggal 2 lembar lagi ya Bu. Tinggal 2 lembar lagi. Insyaallah nih. Insyaallah biasanya saya kalau ngaji khatam itu ada nasi uduk. Nah, ini kan belum ada ibu-ibu nih ya, ibu ya. Khatam kitab ini kita makan nasi uduk, tasyakuran. Tasyakuran biar supaya apa? Biar supaya kita ini bisa mengamalkan. Pertama kita udah khatam kitab ini dan kita berdoa kepada Allah biar bisa ngamalin ya, biar bisa ngamalin. Makanya perlu ada tasyakuran. Ya, pakai nasi mau semacam-macam, pakai jengkol ya sama bihun udah enak banget itu. Alhamdulillah. Mohon maaf, wallahual muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.